Kalau ngebahas Avatar, harus kita mulai dengan air, tanah, api, udara. Zaman dulu, kita suka banget nonton animasi Avatar. Kemudian, semua berubah saat adaptasi Si Ong menyerang. My name is Zong. Hanya Netflix, ketua dari adaptasi yang dapat menyelamatkannya. Tapi saat dunia tidak sabar menunggunya, proyeknya di-delay. Bertahun kemudian, adaptasi yang lebih baik akhirnya muncul. Lebih akurat, walaupun dengan sedikit perubahan. Walaupun kemampuan menggarap One Piece luar biasa, kita masih harus melihat apakah ini akan sebagus itu. Tapi aku percaya, Netflix dapat menyelamatkan adaptasi Avatar. Tim Avatar akhirnya sampai juga di suku air utara, di mana Aang minta nasihat lagi dari Avatar terdahulu, yaitu Avatar Kuruk, sementara Katara menghadapi tradisi seksisme yang menolak dia diajari fighting ala waterbender. Dan Sokka si fuckboy yang deketin dan jatuh cinta lagi sama cewek baru, yaitu Princess Yue. Ada banyak yang bisa kita bahas dari episode kali ini, mulai dari cerita, karakter, sampai easter eggs dari kartun originalnya. So, nggak usah lama-lama, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Kita recap dulu episode ke-7 ini. Di kapal Zuko, Letnan Ji bergegas buat ngasih warning ke Uncle Iroh dan Zuko dengan informasi yang dia dengar dari Letnan Deng. Dia nguping kalau Fire Lord Ozai mengirim pengawal kerajaan dan memerintahkan Zuko buat ditangkap dan diadili sebagai pengkhianat. Uncle Iroh mencurigai ini adalah ulah Zhao yang somehow bisa meyakinkan Ozai kalau Zuko adalah pengkhianat. Karena Zhao tahu kalau Zuko adalah Blue Spirit yang membebaskan Avatar di episode sebelumnya. Uncle Iroh lalu menyuruh Zuko buat melarikan diri dengan perahu dayung kecil, sementara Iroh berjanji buat meluruskan hal ini sama Ozai. Tapi Zuko menemukan jeli peledak di perahunya dan perahunya pun meledak saat dia berada di air. Zuko pun dianggap tewas. Sementara itu, Laksamana Zhao melihat dari jauh dan ternyata dialah dalang dari ledakan itu. Zhao dan Letnan Deng membocorkan informasi palsu tadi sebagai jebakan untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Zuko. Besoknya Zhao pura-pura berduka dan berjanji ke Uncle Iroh buat menangkap pelakunya. Iroh juga pura-pura mencurigai Ozai sebagai dalang di balik pembunuhan Zuko, supaya dia tetap bisa berada di dekat Zhao dan mengawasi gerak-geriknya. Lalu Zhao malah menyombongkan diri, di mana dia ditunjuk Ozai buat memimpin serangan terhadap suku air utara. Sementara itu, Aang dan teman-temannya tiba di suku air utara. Mereka disambut dengan hangat sama kepala suku Arnok dan putrinya Yue. Aang ngasih tahu Arnok tentang serangan negara api yang akan datang, tapi mereka ternyata udah tahu karena mereka udah mendeteksi dan melacak armada negara api yang mendekat ke negara mereka. Mereka merasa tenang karena ada Avatar yang bakal membantu mereka. Arnok lalu mengadakan pesta untuk Aang dan teman-temannya, di mana Sokka melihat Princess Yue yang bekerja di dapur membuat dessert untuk anak-anak. Sokka lalu deketin Yue setelah sebelumnya merasa tertarik sama dia dari awal saat dia datang di suku air utara. Mereka pun ngobrol dan jadi akrab. Keesokan harinya, Aang dan kawan-kawan diajak melakukan persiapan perang, tapi Arnok dan Master Paku kecewa dengan kurangnya pelatihan dan persiapan Aang. Karena Aang ternyata baru menguasai satu elemen dan gak bisa membantu banyak dalam perang. Di sisi lain, Katara juga belajar teknik pengendalian air untuk menyembuhkan luka dari Master Yagoda. Tapi dia kecewa waktu Yagoda mereveal kalau perempuan di suku air utara nggak diperbolehkan untuk ikut bertarung karena bertentangan dengan tradisi. Aang lalu mengunjungi kuil Avatar Kuruk untuk belajar darinya. Aang minta supaya Kuruk mengambil alih tubuhnya seperti yang dilakukan Kyoshi sebelumnya. Tapi Kuruk menolak karena pertempurannya di dunia roh telah merusak tubuh dan kemampuannya untuk mengakses Avatar State. Kuruk lalu memperingatkan Aang kalau dia harus menempuh takdirnya sendiri sebagai Avatar. Kalau enggak, orang yang dicintainya akan menderita dan teman-temannya akan membebani tanggung jawabnya sebagai Avatar. Ini adalah sentimen yang sama yang juga dikatakan Avatar Roku dan Kyoshi sebelumnya. Aang lalu memutuskan kalau dia harus melawan negara api sendirian. Di saat yang sama, Princess Yue mengaku kalau dia adalah roh rubah yang Sokka lihat di dunia roh. Yue menjelaskan kalau dia sakit parah setelah dilahirkan, so roh bulan memberikan sebagian rohnya untuk menyembuhkan Yue. Ini menjadikan Yue bisa masuk dan berinteraksi dengan dunia roh dalam mimpinya. Sementara itu, Zhao dan Iroh juga makin mendekati suku air utara, di mana Iroh memperingatkan Zhao soal rencana penyerangannya, tapi Zhao meyakinkan Iroh kalau dia punya senjata dan rencana rahasia lainnya. Di sini juga di-reveal kalau Zuko ternyata selamat dan menyamar sebagai salah satu penjaga bertopeng di kapalnya Zhao. Iroh bilang ke Zuko kalau dia curiga Zhao cuma pion dan sekongkolan dari seorang yang lebih cerdik, which is kita tahu kalau dia kerjasama sama Azula.
Di negara api, Azula terus diuji oleh bapaknya dan dia mulai merasa kesal. Azula akhirnya menolak buat ngeladenin tantangan bapaknya lebih lanjut. Dia berani ngelawan perintah Ozai dan malah menunjukkan kemampuan menghasilkan petirnya. Azula menuntut buat membuktikan diri secara nyata di dunia luar. Ini malah membuat Ozai senang karena Azula sangat percaya diri dan bisa membuktikan kekuatannya. Kembali ke suku air utara, Katara menantang Master Paku berduel karena Paku nggak mau ngajarin Katara bertarung. Walaupun duelnya akhirnya dimenangkan Paku dan dia masih nggak diperbolehkan untuk bertarung, tapi usaha dan skill Katara menginspirasi banyak anggota suku lainnya. Katara dan Sokka lalu ngasih tahu Aang kalau cara dia memilih hidup sebagai avatar adalah pilihannya sendiri, bukan tergantung omongan avatar terdahulu. Mereka pun meyakinkan Aang kalau mereka bakal tetap tinggal dan bertarung bersamanya, tepat saat negara api akhirnya tiba di suku air utara. Oke, kita masuk ke breakdown detail dan easter eggs-nya. Nah, beda dengan episode-episode sebelumnya, episode ini cuma berfokus mengadaptasi satu episode aja dari kartunnya, yaitu cerita dari book 1 episode 18, The Waterbending Master. Di awal episode, Laksamana Zhao mencoba membunuh Pangeran Zuko dengan menggunakan blasting jelly yang dipasang di perahu Zuko. Blasting jelly ini sebelumnya udah digunakan Jet dan Freedom Fighters buat melakukan pengoboman di Omashu di episode 3. Kalau di kartunnya, dalang dan media pengobomannya sama, tapi skenarionya berbeda. Di kartunnya, Zhao menyewa sekelompok bajak laut untuk membunuh Zuko. Mereka membawa dan memasang jeli peledak ke kapalnya Zuko, dan merekalah yang membakar sumbu peledak secara langsung. Ledakannya pun menghancurkan seluruh kapal Zuko. Ini dilakukan saat krunya Zuko ini ikut bertempur sama pasukan Zhao dan Uncle Iroh lagi jalan-jalan sore. Dan Zuko bisa selamat dari ledakannya karena dia menggunakan firebendingnya buat membelokkan ledakan di sekitar tubuhnya dan dia cuma terpental ke laut. Next, waktu Aang dan Katara dan Sokka terbang menuju suku air utara, di sini juga jadi pertama kalinya Katara bilang tim mereka ini sebagai tim Avatar. Tim Avatar sendiri adalah nama yang digunakan buat menyebut kelompoknya Avatar Aang selama perjalanannya menguasai 4 elemen dan mengakhiri perang 100 tahun. Nama ini juga jadi sebutan yang dipakai sama fandom Avatar The Last Airbender di luar seriesnya. Mereka akhirnya sampai ke suku air utara yang besar dan megah. Kotanya bernama Agna Kela. Fun fact, waktu pertama kali muncul di 2005 di kartunnya, suku air utara ini nggak disebut namanya. Nama kotanya baru di-reveal sebagai Agna Kela 15 tahun kemudian di novel The Shadow of Kyoshi. Nah, salah satu hal yang kalian notice dari suku air selatan dan utara adalah perbedaan besar dan kemajuan kota dan peradabannya. Di kartunnya, ini nggak pernah dijelasin secara gamblang, tapi kalau di beberapa media lainnya dijelaskan kalau awalnya suku air utara adalah satu-satunya komunitas pengendali air di dunia. Agna Kela adalah pusat dan ibu kota suku air, tapi setelah konflik sipil, sekelompok separatis melakukan perjalanan dan mencari kehidupan di tempat lain. Mereka akhirnya menetap di kutub selatan dan mendirikan Wolf Cove. Dengan demikian, suku air terpecah menjadi suku air utara dan selatan karena mereka nggak bisa menyepakati tentang praktik sosial dan budaya tertentu. Sehingga ini menyebabkan perpecahan budaya dan politik yang berlanjut hingga zaman modern. Terus perbedaan secara ukuran dan arsitektur antar kedua suku ini salah satu penyebabnya adalah populasi waterbendernya. Di utara masih sangat banyak pengendali airnya, so mereka literally bisa membentuk dan membangun kota dengan ice bending sekaligus melindungi kotanya buat tumbuh makmur. Sementara di selatan pengendali airnya sedikit, makanya kemampuan daerahnya juga lambat. Kalau di komik pembangunan daerah ini baru dilakukan saat ayah Katara dan Sokka ini jadi kepala suku dan didikte oleh utusan suku air utara untuk membangun daerahnya. Kedatangan tim Avatar lalu dirayakan dengan jamuan makan malam, sama seperti yang mereka lakukan di kartunnya. Di sini Katara diberikan sup plum laut, masakan tradisional suku air yang katanya adalah makanan favoritnya. Ini adalah referensi makanan favoritnya Katara di kartunnya tepat saat tim Avatar ketemu sama Bato. Bato lalu membuat mereka sepanci plum laut rebus yang membuat Katara senang kayak di versi live actionnya ini. Di sini Katara dideketin sama Master Paku yang bersimpati sama dia yang terpaksa harus belajar sendirian karena nggak punya siapa-siapa buat mengajarinya. Ini beda jauh nih sama Paku yang ada di versi kartun yang sombong dan seksis. Sama sekali nggak mau menganggap Katara sebagai waterbender kalau di kartun. Next, sama seperti di kartunnya, Katara pun disuruh menemui Yagoda buat berlatih sama para wanita pengendali air yang lain. Tapi awalnya Katara nggak tahu soal tradisi seksisme yang ada di suku air utara. Karena awalnya Master Paku mendekati dia dengan sangat hangat dan welcoming. Katara menyadari kalau semua wanita di suku air utara dilarang mempraktekkan teknik pengendalian air, terutama buat bertempur. Wanita yang bisa bending secara eksklusif cuma belajar menyembuhkan dan berperan sebagai healer dengan kekuatan mereka.
Walaupun sama-sama nggak mau ngajarin Katara, tapi approach di sininya ini agak beda karena Paku di sini menjunjung tinggi tradisi suku air utara itu. Ya karena memang sekedar tradisi turun-temurun aja, bukan karena dia orangnya brengsek ngeselin kayak yang ada di kartunnya. Terus karakter lain yang ditambahkan ceritanya di sini adalah Princess Yue. Di sini Yue digambarkan sebagai pengendali air. Dia memamerkan kemampuan pengendalian airnya dengan membuatkan es krim. Kalau di kartunnya, Yue sama sekali nggak pernah ditunjukkan atau ada indikasi kalau dia adalah seorang waterbender. Selain itu, kalau di kartunnya, Princess Yue bertunangan sama Han melalui perjodohan tradisional. Di live actionnya juga sama. Tapi di sini Yue udah menolak pertunangannya dengan Han atas kemauannya sendiri saat dia berusia 16 tahun. Ini artinya Yue ini umurnya lebih tua dari di kartunnya. Karena kalau di kartun, jamuan pesta makan malam di suku air utara ini yang buat menyambut Aang juga dilakukan barengan sama pesta perayaan ulang tahun ke-16 Yue pada malam yang sama. Proses penolakan pertunangan Yue pun terjadi ketika Avatar dan Sokka ada di suku air utara. Sedangkan di live action ini terjadinya sebelum Sokka tiba di suku air utara. Kemungkinan versi live action yang menghilangkan subplot tunangan Yue ini karena salah satu hal yang banyak dikritik sama fandom Avatar di kartunnya. Hubungan love interest tragis antara Sokka dan Yue yang dikritik adalah kenapa si Sokka ini aktif banget buat ngejar hubungan sama seseorang yang udah terikat tunangan sama orang lain. Walaupun memang Yue sendiri juga sebenarnya nggak mau dan terpaksa buat ngikutin tradisi aja untuk tunangan sama Han. Nah, Han sendiri juga jadi salah satu karakter yang diubah banyak di sini. Di versi kartunnya, dia memang karakter ngeselin yang nggak disukai banyak orang. Dia adalah seorang jerk-joke yang rasis dan arogan. Dia cuma berhubungan sama Yue demi keuntungan sosial. Tapi di series ini, Han digambarkan jadi orang yang benar-benar baik dan respectful, bukan jadi saingannya Sokka. Bahkan Han melihat Sokka sebagai orang yang lebih berpengalaman dari dia, dan dia mau belajar dari Sokka. Meskipun dia dan Yue udah putus, Han sama sekali nggak menyimpan kebencian ke Yue dan kayaknya juga masih sayang. Dan Yue juga tetap respect sama si Han ini. Elemen baru lain yang ditambahkan di sini adalah ada kuil Avatar Kuruk di suku air utara. Aang pergi ke kuil ini untuk berkomunikasi dengannya. Nah, Kuruk adalah avatar suku air setelah Avatar Yang Chen dan pendahulunya Avatar Kyoshi. Dia adalah penduduk asli dari suku air utara. Cerita yang dikenal dari Avatar Kuruk adalah dia nggak terlalu menjalankan tugasnya sebagai avatar di dunia. Dia dikenal sebagai orang yang santai, pemalas, dan hedonistik. Tapi kenyataannya dia menjalankan perang dan bertempur secara diam-diam di dunia roh buat mencegah para dark spirits menerobos masuk ke dunia manusia. Perang ini menyebabkan kerusakan fisik dan spiritual pada tubuhnya, dan dia jadi punya pola hidup yang sembrono dan terlihat semaunya sendiri sebagai cara dia melepaskan penatnya untuk sementara. Kuruk akhirnya meninggal muda pada usia 33 tahun, tapi jadinya malah dianggap mengabaikan masalah di dunia fisik selama masa jabatannya sebagai avatar. Nah, sejarah dan backstory-nya Kuruk ini nggak diceritain di kartunnya, tapi lebih akurat ke source materialnya. Bukan kisah baru karena cerita ini diambil dari novel spin-off The Rise of Kyoshi dan The Shadows Kyoshi. Novelnya juga menceritakan lebih lanjut kalau penyebab dari kebangkitan roh-roh jahat dan perang ini adalah warisan dari masa Avatar Yang Chen. Avatar Yang Chen sangat berhasil mengatasi konflik pada masanya antar manusia dan roh. Dia menjamin masa kedamaian selama beberapa generasi, tapi tindakan Yang Chen ini sering memihak ke sisi manusia. Saat manusia melanggar kesepakatan damai mereka, banyak roh berubah menjadi dark spirit dan jahat yang akhirnya menyebabkan kebangkitan para dark spirit di masa hidupnya Kuruk. Sementara itu, Sokka juga tahu kalau Yue adalah rubah putih yang dia temui di dunia roh di episode kelima. Ini jadi tambahan elemen cerita baru di versi live actionnya ini. Di sini diceritakan setelah Yue diberkati dan dikasih esensi kehidupan dari roh bulan, dia juga jadi half spirit yang bisa berjalan di kedua dunia. Yue bisa mengunjungi dunia roh dalam mimpinya sebagai rubah, dan dalam wujud itulah Yue pertama kalinya menyadari betapa konyolnya Sokka dan mulai jatuh cinta sama dia. Ini bikin Sokka jadi literally laki-laki yang ada dari mimpinya Yue, dan hubungan mereka jadi punya lebih banyak sejarah pertemuan daripada di kartunnya. Selain itu, Princess Yue juga diceritakan sebagai pemimpin spiritual atau pendeta di suku air utara. Dia bertindak sebagai jembatan antar dunia fisik dan spiritual bagi rakyatnya. So basically peran Yue di sini udah kayak Avatar tapi eksklusif buat suku air utara aja. Terus ada detail menarik di percakapan Yue dan Sokka di sini tentang dunia roh. Yue bilang kalau dia sangat suka ke sana secara iseng karena dia melihat dunianya indah dan magical. Ini berbanding terbalik sama apa yang terjadi sama tim Avatar selama di dunia roh. Kemungkinan ini terjadi karena emang manusia harusnya nggak melintas ke dunia roh. Makanya mereka dikerjain sama banyak roh-roh selama mereka ada di sana. Ya walaupun ada Aang juga di sana. Sedangkan Yue yang udah jadi setengah roh emang boleh di sana sama seperti Aang. Terus ada easter eggs lain di interaksi antara Sokka dan Yue. Sokka ngasih hadiah ke Yue berupa ukiran yang dia buat. Yue pikir itu beruang tapi sebenarnya itu adalah ukiran ikan. Ini adalah interaksi yang juga terjadi di kartunnya.
Next, kita ngelihat salah satu kapal kerajaan api dengan ornamen singa emas di depannya. Ini adalah commander ship khusus punya Zhao. Kapalnya juga akurat dan muncul juga di kartunnya. Di sini Zhao bilang kalau dia punya taktik dan senjata rahasia buat menjamin kemenangannya dalam invasi suku air utara. Senjatanya itu belum di-reveal di episode ini, tapi dari casingnya ini punya logo suku air dan ini adalah elemen tambahan dari versi live actionnya. Karakter Zhao sebenarnya juga dirubah di series ini. Gak seperti di kartunnya di mana Zhao kebanyakan bekerja sendiri dan punya skill dan ambisi yang mengantarkan dia naik pangkat jadi salah satu admiral paling berbahaya dan cerdas dari negara api. Di series live action ini, Zhao malah digambarkan sebagai seorang oportunistik pengecut yang licik. Dia suka mengambil kesempatan secara diam-diam dan bisa naik pangkat walau bukan karena skill dan pengalamannya. Ini menjadi ketara di episode ini ketika Iroh bahkan Zhao-nya sendiri mengaku kalau dia nggak punya banyak pengalaman militer. Dan Iroh menganggap Zhao bukan orang yang kompeten untuk dikasih tanggung jawab pemimpin untuk menyerang suku air utara ini. Semua achievement yang dicapai sama Zhao di live action ini adalah hasil dukungan atau pemberian dari Fire Lord Ozai, ditambahkan dengan aliansi rahasianya dengan Azula sebagai sosok cerdas yang mendikte langkah-langkahnya Zhao. Nah, ngomong-ngomong soal Azula, di episode ini dia akhirnya mendapatkan kepercayaan bapaknya setelah tegas berani menolak pertarungan karena dia tahu dia lebih baik dari apa yang dipikirkan ayahnya, dan dia juga bisa melakukan pengendalian petir. Nah, pengendalian petir ini adalah sub-skill lanjutan atau turunan dalam pengendalian api yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan listrik dengan memisahkan energi positif dan negatif secara internal. Setelah itu mereka mengarahkannya ke atas melalui lengan dan keluar dari ujung jari. Teknik ini sangat presisi dan mematikan dan disebut oleh orang-orang sebagai api berdarah dingin. Lightning Generation ini jadi salah satu skill turunan yang paling sulit dan langka dalam firebending. Karena di kartunnya di masa Aang sampai perang 100 tahun, cuma ada 3 pengendalian api yang ditunjukkan punya kemampuan menghasilkan petir ini, yaitu Azula, Uncle Iroh, dan Fire Lord Ozai. Moving on, Katara mengajak Master Paku berduel buat menunjukkan skill dan membuktikan dirinya kalau dia pantas untuk ikut perang. Sama seperti di kartunnya, mereka berduel secara publik di depan warga lainnya. Beberapa choreo fight-nya pun diambil langsung dari kartunnya. Kayak Katara yang mendarat di air mancur yang dia bekukan, terus Katara yang menembakkan ice dish-nya yang salah satunya terbang melewati Paku, dan Paku ini ngelihat refleks mukanya kayak di kartunnya. Di kedua versi, Katara sama-sama dikalahkan setelah dia terjebak dalam duri-duri esnya Paku. Tapi di kartunnya, Paku berubah pikiran saat dia melihat kalungnya Katara dan menyadari kalau itu adalah kalung yang dia buat dulu buat Grand alias neneknya Katara, cintanya Paku yang telah lama hilang. Di kartunnya diceritakan kalau Grand dan Paku ini dijodohkan secara tradisional, tapi akhirnya Grand memutuskan hubungan mereka dan pergi ke selatan setelah nggak setuju dengan tradisi seksis suku air utara yang terlalu mengekang perempuan. Ini balik ke poin sejarah perpisahan suku air utara dan selatan yang sempat gue singgung tadi di awal. Neneknya Katara adalah salah satu penduduk asli suku air utara yang migrasi karena perbedaan pandang politik dengan yang ada di suku air utara. Setelah melihat kalungnya Katara, Paku akhirnya berhenti ngeyel dan mempertimbangkan kembali kerusakan yang disebabkan oleh tradisi seksis suku air utara, yang akhirnya bikin dia menerima dan mau melatih Katara. Kalau di versi live actionnya, Paku cuma terkejut dan impress dengan display keterampilannya Katara. Nah, kemungkinan subplot kecil tentang kalungnya Katara yang dibuat sama Paku ini dihilangkan untuk bikin payoff yang lebih besar buat Katara dengan perempuan pengendali air lainnya di episode selanjutnya. Karena meskipun Katara melawan Master Paku, tapi dia langsung mendapatkan rasa hormat dari seluruh penduduk desa, yang bikin Paku ini mulai mempertimbangkan kembali pandangan tentang wanita dan sikapnya yang udah ketinggalan zaman. Dan episode ini menggambarkan proses Katara dalam menjadi master pengendali air dengan usahanya sendiri. Di akhir episode, Katara juga bilang kalau satu-satunya yang bisa menulis The Legend of Aang adalah Aang sendiri, tanpa harus didikte sama avatar terdahulu. Ini jelas adalah referensi subjudul atau judul lainnya dari Avatar The Last Airbender yang juga dikenal dengan Avatar The Legend of Aang di beberapa negara lainnya. Termasuk awal-awalnya kayaknya di Indonesia juga sama nih, disebut dengan The Legend of Aang. In the end, tim Avatar bersiap untuk melawan negara api setelah melihat abu bakaran dari cerobong asap kapal mereka yang mulai berjatuhan. Ini adalah tanda-tanda kedatangan armada negara api yang juga sama kayak yang ada di kartunnya, di mana langit-langit suku air utara bukan dijatuhi salju tapi abu-abu hitam. So itu dia yang bisa kita breakdown dari episode ke-7 ini. Video berikutnya kita bakal bahas episode terakhir yaitu episode 8. So make sure kalian subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten kayak gini.
And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.